Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari grup A sesi C1 akan mempresentasikan mengenai materi isolasi jasa klinik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andi Ramadan NPM 91 dan ada partner saya Aldi Cahaya Putra NPM 90. Yang pertama ada pengertian isolasi jasa klinik. Isolasi jasa klinik merupakan suatu proses pemisahan suatu bakteri dari habitatnya di alam dan menumbuhkannya sebagai biakan murni dalam suatu medium buatan. Sebelum proses isolasi dilakukan, perlu diketahui cara-cara menanam dan menumbuhkan bakteri pada medium biakan tertentu yang sesuai dengan jenis dan syarat lain untuk pertumbuhannya. Proses pemindahan bakteri dari medium lama ke medium baru diperlukan ketelitian dan keseriusan peralatan yang digunakan agar tidak terjadi kontaminasi. Kemudian ada fungsi dan tujuan isolasi jasa klinik. Pemisahan mikroorganisme dari lingkungan ini bertujuan untuk memperoleh biakan bakteri yang sudah tidak bercampur lagi dengan bakteri lainnya dan disebut sebagai biakan murni. Pemisahan ini dapat dilakukan dengan menumbuhkannya dalam media padat sehingga sel mikroba akan membentuk koloni sel yang tetap pada tempatnya. Mikroorganisme tersebar luas di alam baik di tanah, air, maupun udara. Keberadaan mikroorganisme baru dapat dirasakan melalui makanan yang kita konsumsi. Kemudian bahan pangan selain merupakan sumber gizi bagi manusia juga sebagai sumber makanan bagi perkembangan mikroorganisme. Next. Kemudian ada prinsip isolasi jasa klinik. Prinsip dari isolasi mikroba adalah memisahkan satu jenis mikroba dengan mikroba lain yang berasal dari campuran bermacam-macam mikroba. Hal ini dapat dilakukan dengan menumbuhkan mikroba dalam media padat, sehingga sel-sel mikroba akan membentuk koloni sel yang akan tetap di tempatnya. Beberapa metode untuk memperoleh biakan murni dari suatu biakan campuran yaitu metode cawan gores dan metode cawan tuang. Kemudian ada metode isolasi jasa klinik. Yang pertama ada spritlet method atau cara tebar atau sebar. Ini merupakan teknik isolasi mikroba dengan cara menginokulasikan kultur mikroba dengan cara disebut pada permukaan media agar padat. Media ini dilakukan dengan mengencerkan biakan kultur mikroba. Kemudian yang kedua ada strip-plate method atau cara gores. Teknik isolasi koloni bakteri dengan cara ini dilakukan dengan cara menggoreskan suspensi bahan yang mengandung pada permukaan media agar padat. Kemudian yang ketiga ada porous method atau cara tabur. Teknik ini dilakukan dengan cara menginokulasikan medium agar yang sedang mencair pada temperatur sekitar 45 hingga 50 derajat Celcius dengan suspensi bahan yang mengandung mikroba dan menuangkannya ke dalam cawan petri yang steril. Kemudian ada isolasi sel tunggal. Metode ini dilakukan untuk mengisolasi sel mikroorganisme berukuran besar yang tidak dapat diisolasi dengan metode agar cawan ataupun medium cair. Kemudian sel mikroorganisme dilihat dengan menggunakan perbesaran sekitar 100 kali. Kemudian sel tersebut dipisahkan dengan menggunakan pipet kapiler yang sangat halus ataupun mikromanipulator yang dilakukan secara aseptik. Kemudian ada metode isolasi pada medium cair. Metode ini dilakukan bila mikroorganisme tidak dapat tumbuh pada agar cawan atau medium padat tetapi hanya dapat tumbuh pada kultur air. Metode ini juga diperlukan pengenceran peluang dengan beberapa serial pengenceran. Semakin tinggi pengenceran, peluang untuk mendapatkan suatu sel akan semakin besar. Untuk selanjutnya, hal-hal yang harus diperhatikan dalam isolasi jasa klinik. Yang pertama yaitu ada biakan. Wadah yang biakan pada dasarnya harus steril. Yang kedua, kontaminan. Pada tabung reaksi dan air Mayer dapat dicegah dengan menutup lubangnya dengan penutup yang sesuai. Yang ketiga yaitu ada pemilihan wadah. Pilih wadah yang sesuai dengan mikroorganisme yang diisolasi. Untuk hal yang diperhatikan selanjutnya yaitu ada media pertumbuhan, di mana setiap mikroba memiliki kriteria tertentu dalam tumbuh, sehingga media yang digunakan juga tertentu. Selanjutnya ada koloni bakteri. Koloni bakteri adalah sekumpulan dari bakteri-bakteri yang sejenis yang mengelompok menjadi satu dan membentuk suatu koloni-koloni. Pertumbuhan mikroorganisme yang membentuk koloni dapat dianggap bahwa setiap koloni yang tumbuh berasal dari satu sel. Maka dengan menghitung jumlah koloni dapat diketahui penyebaran bakteri yang ada pada bahan. Koloni adalah kumpulan dari mikroba yang memiliki kesamaan sifat-sifat seperti bentuk, susunan, permukaan, dan sebagainya.
Selanjutnya ada faktor yang memengaruhi. Yang pertama yaitu adalah suhu, di mana setiap bakteri memiliki suhu optimum sendiri-sendiri, sehingga perlu diketahui suhu dari bakteri yang kita akan uji. Yang kedua ada pH. pH dari bakteri memiliki pH optimum sendiri-sendiri. Biasanya pH optimum sendiri berkisar antara 6,5 sampai 7,5. Itu selanjutnya yaitu ketersediaan oksigen. Dalam tahan makan dan lingkungan berpengaruh terhadap jenis zat renik yang tumbuh pada makanan tersebut. Untuk selanjutnya yaitu ada faktor nutrisi, di mana nutrien yang dibutuhkan untuk membentuk energi dan menyusun komponen sel sehingga bakteri dapat tumbuh. Yang terakhir yaitu ada tekanan osmosis, di mana pengaruh tekanan osmosis pada pertumbuhan bakteri disebabkan karena adanya perbedaan tekanan osmosis di dalam dan di luar sel yang akan menyebabkan gangguan pada sistem metabolisme di dalam sel bakteri. Jika lingkungan mempunyai tekanan osmosis yang besar, akan dapat mengganggu metabolisme dalam sel. Selanjutnya ada aplikasi dari isolasi jasa termik. Untuk pengaplikasian dari isolasi jasa termik sendiri itu ada banyak. Misalnya saat kita ingin melakukan fermentasi, kita hanya memerlukan bakteri-bakteri tertentu yang digunakan dalam proses fermentasi tertentu, misalnya wine, di mana kita hanya memerlukan satu jenis bakteri. Maka isolasi sendiri dapat digunakan untuk memisahkan dan membuat kultur murni dari bakteri yang kita gunakan untuk pembuatan wine. Sekian dari kami tentang isolasi jasa termik. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.